Greetings to everyone. Welcome, selamat datang dan selamat bergabung di kesempatan kali ini. And let's break down the market. Let's go. Okay, first of all, Bitcoin sekarang berada di kisaran $112.000. Terjadi koreksi atau penurunan yang cukup drastis dari Bitcoin sampai ini titik terbawahnya ada di 111.900 ya, 111.979, dan perfectly hit, benar-benar hit. Kalau misalkan kalian perhatikan dari week candle-nya ya, ini perfectly hit ke area yang memang gue inginkan, ke area yang memang sudah gue ekspektasikan sebelumnya. And pertanggal 18 kemarin kita ada live stream, dan live streamnya pun di-upload ke YouTube channel. Ada videonya, kalian boleh cek di YouTube untuk memverifikasi semua technical analysis dan data yang gue sampaikan di hari Kamis ya, tanggal 18. Ya, di tanggal 18 September kemarin. And di sana gue bilang ini udah waktunya rejection, akan ada massive rejection, udah bearish, akan ada penurunan, and congratulations, the data has spoken. Per hari ini opening weekly hari Senin ini terjadi penurunan yang cukup drastis dari Bitcoin dan tergolong cepat. Bahkan kalau misalkan kita perhatikan dari entire market crypto, major crypto market merah saat ini ya. Major crypto market merah, apalagi kalau misalkan di time frame daily ini benar-benar semuanya merah. Walaupun di sini ada yang hijau sendiri ya, ini kayak OG Lab memang lagi ada hype-nya OG. Tapi most of the coin itu mengalami penurunan yang cukup drastis juga. So, the question is, apakah harga 112.000 saat ini akan menjadi harga terakhir Bitcoin, akan menjadi bottom, atau masih ada kemungkinan further downside untuk Bitcoin? Okay. Now, yang bisa kita lihat sekarang terlebih dahulu adalah ketika terjadi penurunan di 112.000 ini, kemarin gue bilang ini adalah area golden zone, ini adalah area golden pocket Fibonacci untuk Bitcoin yang memang gue inginkan untuk Bitcoin visit. Kalau misalkan kita tarik dari secara Fibonacci retracement, let's say kita ambil dari swing low to swing high di sebelah sini. Nah, ini kita memang sudah memasuki area golden pocket tersebut ya. Kita berada di area golden pocket tersebut. Kalau misalkan kita lihat dari secara golden zone, the question is, kalau misalkan memang tembus 112.000, ini nextnya mau kemana sih? Ya, semoga tidak tembus, to be honest, karena yang gue lihat sekarang adalah ada potensi untuk Bitcoin at least mengalami sideways terlebih dahulu, ranging di area 112.000 sampai 114.000 mungkin ya. Kita ranging dulu di area-area sini, ditandai dengan apa? Satu, dari secara relative strength index, ini sudah di area oversold, sudah berada di area terbawahnya. Bahkan kalau misalkan kalian perhatikan, RSI ini benar-benar bawah banget, dan terakhir terjadi itu di tanggal berapa nih? Terakhir RSI ada di level yang sama, itu terjadi di Agustus ya, jadi kurang lebih tepat sebulan ke belakang. Terus ini RSI yang benar-benar dalam lagi itu ada di Juni 25. So the question is, ketika RSI terjadi, ini ada sebuah pola pattern dari relative strength index yang kalau misalkan kalian perhatikan, ini terjadi sebulan sekali. Ini quite strange for me, to be honest. Agak aneh. Tetapi kalau misalkan kalian perhatikan ya,
dari tiga cycle ini, dari tiga pattern ini yang tercipta ketika RSI-nya benar-benar ada di bawah, itu Bitcoin sedang berada di area atau near the bottom. Seperti misalkan di Juni, area Juni ini ya, area Juni ini mungkin gua mark dulu ya, sabar. Di sini, which is kalau misalkan kita connect ya, ini kan Bitcoin kurang lebih di area sini ya. Ini yang Juni, lalu ini yang Agustus. Nih gua mark dulu satu-satu ya. Dan sekarang kita ada di sini kan ya. Ini kita yang sekarang nih. Nah, dari ketiga pola ini, yang bisa kita lihat adalah setiap kali ini soalnya polanya benar-benar sebulan sekali. Juni, Juli, Agustus. Bentar, apa gue salah? Ntar kita koreksi bareng-bareng ya. Oh iya. Di Juni, di Agustus, di Juli nggak ada. Julinya full pump. Di Julinya full pump. Oke. Tapi intinya ketika setiap kali RSI menyentuh di area terbawahnya, ini kalian perhatikan di area bawah sini, ini selalu mengindikasikan bottom dari Bitcoin. Ini sini bottom, RSI-nya di bawah. Ini juga bottom, RSI-nya di bawah. Dan sekarang kita sedang melakukan hal yang sama. RSI-nya di bawah. Dan apakah ini bottom? Karena ini RSI udah di bawah, kita ada di golden pocket Fibonacci dari secara 4 hours time frame. Jadi ini kurang lebih untuk swing cukup agak lama ya, untuk intradays, untuk weekly swing juga. Lalu on the other hand, kalau misalkan kalian perhatikan juga, ini Bitcoin sudah mulai forming bullish formation dari secara relative strength index juga. Adanya bullish divergence, kalau misalkan kalian lihat ini momentumnya, dari secara pricing dia terus mengalami kenaikan. Dia terus mengalami kenaikan seperti ini ya. Mengalami kenaikan, sedangkan dari secara RSI ini dia trending down. Which is ini ada divergence dari secara RSI. It's a good news for Bitcoin ya. It's a good news for Bitcoin karena di sini kita ada bullish momentum. Jadi berita baiknya adalah satu, RSI pattern showing ada bottom indication. Dua, masih dari RSI juga adanya bullish divergence. Yang ketiga, kita sedang berada di area golden zone dari Fibonacci retracement. Lalu ini yang mau gua bahas juga, ada di chart yang lebih higher time frame lagi. Nah, mungkin gua di sini pakai time frame, I think daily kali ya. Weekly aja deh. Nah, di sini. Ini yang menarik. Kalian perhatikan. Di sini ada satu buah trend line dari Bitcoin yang dimana ini sempat gua gambarin ya. Di sini ada satu pola yang dimana Bitcoin itu bikin kayak bisa gua bilang wave lah ya. Yang bisa gua bilang seperti wave. Ini kalau misalkan kalian perhatikan, ini wave-nya semakin ke sini semakin kecil dia wave-nya. Ini kan wave-nya asalnya wave gede nih. Ini wave besar, ini wave besar. Semakin ke sini wave-nya mengecil, semakin ke sini wave-nya mengecil, dan let's say gua asumsikan akan terjadi another wave. If there is another wave dan gua asumsikan wave-nya kecil aja ya. Kalau misalkan memang wave-nya kecil seperti yang gua gambarkan di garis ini, wave-nya kecil nih. Ini kita ada di angka mendekati $150.000. Atau let's say amannya Bitcoin ada chances untuk bounce ke area 145.000. Dan kalau misalkan kalian perhatikan ya, dari setiap
dari setiap cycle ini, dari setiap bounces ini, dari setiap kurva ini kalian perhatikan dengan moving average divergence ya. Kalian perhatikan bersama MACD. Ini RSI gue hilangin dulu. Kalian lihat, kalau misalkan memang kalian ingat dengan our theory, the theory bubble ya, the bubble theory, di sini dia creating something special. Di sini dia creating something special. Dari wave yang pertama terlebih dahulu, ada lonjakan, wave hit the trend line di sini. Lalu yang Bitcoin lakukan apa? Dia creating bubble pertama dia dari MACD. Ya. Dia creating bubble pertama dia by MACD, and it's indicate bottom before another pump. Lalu cycle yang kedua, lihat di sini. Dia do another pump di sini. Sideways koreksi, hit the trend line again. Dan yang terjadi di MACD kita, yang terjadi di indikator kita, dia create another bubble di sini. Ya, dia create another bubble and bottom and then pump. Cycle selanjutnya, which is yang ada di sini, ya. Yang terjadi adalah another pump, slightly sideways and then koreksi ke trend line lagi, ya. Hit the trend line again, dan lagi-lagi di sini Bitcoin creating another bubble, ya. It's not a coincidence, bisa gue bilang. It's not a coincidence dari ketiga pattern ini, ya. Ini kan ini di sini, lalu ini hit the trend line again, and MACD-nya divergent lagi, dan yang terakhir terjadi itu di sini. Dan sekarang Bitcoin another pump again, ya, dari yang terakhir another pump again, terus sudah mulai mendekati, ya, gue bisa bilang mulai mendekati. Kita belum touching the trend line, tapi sudah mulai mendekati area trend line lagi. Dan yang beautifulnya adalah dari secara MACD sudah mulai creating the bullish momentum, the bubble. Cuman dengan satu syarat, kalau misalkan memang bubble ini mau terjadi, ini kita weekly time frame ya. Kalau misalkan memang bubble ini mau terjadi dan bottoming formation itu terjadi, syaratnya adalah cuma satu, touching the trend line and create a smooth bubble. Karena ini kalau misalkan kalian perhatikan, dia ini bubble-nya baru beberapa bar dong, ya. Ini kan baru kurang lebih 3 bar di sini. Jadi bisa gua bilang, yes, we are creating the bubble, but I think we are not in the bottom yet. We creating the bottom, but we're not in the bottom yet. Jadi memang ada slightly potential untuk Bitcoin masih bisa mengalami penurunan sampai, bisa gua bilang kurang lebih, ya. Di sini gua estimasikan saja, kurang lebih Bitcoin masih bisa ada penurunan sampai ke I think 108.000 sampai let's say 102.000 dollar. 108 sampai 102 will be a good and ideal position untuk kita set up our swing, ya. Untuk kita jadikan zona pembelian, untuk kita jadikan zona long kita di area 108 sampai 102.000. Cuman perlu dicatat, satu hal yang perlu kalian ingat dari trendline ini. Ini adalah bullish trendline yang nge-hold Bitcoin selama ini. Bullish trendline ini bisa dibilang ini multi week trendline. Dan ini sudah ada dari semenjak 2022-2023. Ini udah lama, ya. Startingnya bahkan I would say dari 2023. Gua akan menamakan trendline ini sebagai the halving trendline. Kenapa gue namakan halving trendline? Karena ini bullish momentum 1 tahun sebelum halving dan 1 tahun setelah halving. 1 year before the halving, 1 year after the halving. Ini adalah trendline yang ngejaga
harga Bitcoin untuk tetap bullish? Satu catatannya adalah ini kita near the trend line, ya. Memang ada potensi untuk kita repeat the same movement, repeat the same bullish momentum seperti ini, ya. Cuman kan tidak menutup kemungkinan bahwa Bitcoin bisa aja broke dari trend line ini. Dan apa yang terjadi if Bitcoin broke dari trend line ini? Yang terjadi adalah, I think, this is just my assumption, non-financial advice. If Bitcoin break from this trend line, I think it will be the beginning of the bear market. Jadi kalau misalkan ditanya apakah sekarang ini sudah menjadi indikasi awal dari bear market, karena kalau misalkan kalian perhatikan dari sosial media ya, either itu Telegram, Reddit, Twitter, atau kalian mau bahas apapun lah channel, banyak orang yang bilang crash sekarang itu adalah the beginning of the bear market. I don't think so. I don't think so it's the beginning of the bear market. Karena kalau misalkan memang iya the beginning of the bear market, salah satu syaratnya adalah harus break dulu dari trend line ini. We need to break from that trend line first, and then I think bear market bisa terjadi. Jadi di sini gue mau point out ada bullish catalyst untuk sampai kurang lebih awal tahun 2026 mungkin, atau at least bullish di akhir tahun ini. At least bullish di akhir tahun ini tuh masih ada kemungkinan yang cukup kuat lah. Ini bullishnya, ini bullish bullish newsnya lah. Sekarang kita mungkin fokus ke arah short term dulu, tapi di sini gue mau inget ya. Di sini gue udah ingetin ada chances untuk Bitcoin turun ke 108.000 sampai 102.000 untuk retesting dia punya trendline di sini, and then kita bisa aja bottom and shoot up ke atas, ya. Untuk dari secara short term sebenarnya nggak terlalu banyak yang mau gue bahas, ya. Nothing much, karena seperti biasa kalau misalkan udah ada, bisa gue bilang mini crash ya, udah ada crash kecil kayak gini, biasanya market akan sideways dulu untuk at least in the short term period. Ada sideways dulu, terus volatilitasnya itu tinggi. Jadi it's gonna be a choppy zone. I don't really wanna time the market in this kind of situation. Karena kalau misalkan kalian perhatikan ya, ini dibuktikan dari volatility index di sebelah sini. Ya, volatility index sebelah sini ini benar-benar spiking ketika Bitcoin sedang mengalami penurunan di sini, ya. Ini spiking gila-gilaan, and it's not an ideal way to trade Bitcoin at this kind of point menurut gua, ya. Karena gue tidak mau timing bottomnya sekarang, karena gue mau timing bottomnya nanti kalau misalkan udah deket-deket trendline yang tadi gue bahas. Yang mau gue lakukan sekarang mungkin lebih ke arah scalping dulu. Gue belum berani untuk masuk ke swing. Tapi kalau misalkan ditanya apakah gue sudah mulai akumulasi, kalau misalkan average down, iya, average down untuk menyiapkan posisi gue nanti misalkan Bitcoin turun ke 108 atau sampai ke 100, let's asumsikan $100.000 deh. Kita bulatin ke $100.000, gue sudah mulai average down. Apalagi banyak altcoin yang menurut gue menarik. Salah satunya kemarin gue sempat ngingetin ya, ada di XRP. XRP itu kalau misalkan kalian lihat, gue udah pernah ngasih pattern ini. Ada pattern bullish pattern di sini. Ada pattern falling wedge. Ini gue ngasih tahu tentang XRP ini kapan ya? I think it's like quite a long time ago. Dari zaman sebelum dia breakout ya kayaknya ya. Ya intinya XRP perlu dipantau. Kenapa? Karena yang sempat gue mention di live stream sebelumnya, ini XRP kalau misalkan memang shoot up ke atas, ini targetnya nih, yang udah pernah gue gambarin kan waktu itu. Ini targetnya ke 4.8 ya kan, tapi let's say buletin lah ke 5.1 biar keren. Biar lucu gitu kan. Ini targetnya bener-bener di atas, and bisa dibilang hampir 100% ya. Kenaikannya hampir 100%. Dan dia sudah melakukan retest and it bounce. Ini menarik. XRP
tolong dipantau ya. Yang logonya X jangan sampai lolos. XRP tolong dipantau ya. Gue kayaknya lebih mau menyiapkan posisi untuk longer term, dan kita kayaknya lebih move out ke altcoin dulu untuk sekarang. Biarkan Bitcoin untuk dia sideways di area sini dulu nih. Biarkan dia ranging di area sini dulu, dan kita tunggu lagi konfirmasi beberapa hari ke depan ini directionnya mau kemana dia. Tapi yang pasti memang ada chances kita turun ke 100.000, 102.000, 108.000, itu ada chances. Jadi untuk gua nge-call bottom di sini gua belum berani ya. The chance of Bitcoin bottom di area sini itu gua convictionnya masih 30%. Tapi bisa aja detik ini adalah bottom, bisa. Karena yang tadi kita lihat ya, di apa? Di chart yang sebelah sini, memang weekly-nya dia udah creating bubble, ya kan? Weekly-nya dia udah creating bubble. Sebelah sini, weekly-nya dia udah creating bubble, dan chances untuk dia bounce dari area saat ini ya, per detik ini dari area 112.000 itu chancesnya memang ada. Tapi gua mungkin akan jadikan angkanya kayak like around 30% lah, 30 to 40% per detik ini. 112.000 itu bottom sebelum kita shoot up ke at least visit 128.000 terlebih dahulu. Cuman gue lebih besar chancesnya untuk at least kita retest trendline ini dulu nih. Soalnya kalau misalkan memang kita bisa hit trendline ini, bounce-nya bakalan tinggi. Soalnya kalau misalkan kita bounce-nya dari titik sekarang tanpa nyentuh trendline yang ada, seharusnya bounces-nya nggak terlalu kuat. Or ini skenario kedua. Skenario keduanya adalah Bitcoin ini sideways. Jadi dari 112 dia naik lagi ke 117, 118, terus turun lagi ke 115 dan sideways sampai dia hit trendline-nya. Kan gak menutup kemungkinan selama beberapa minggu ke depan dia sideways dan hit trendline-nya. Karena untuk hit trendline ini tidak perlu terjadi koreksi ke 100.000, to be honest. Ya, tidak perlu terjadi koreksi ke 100.000, tidak perlu terjadi koreksi ke 108.000. Dia bisa sideways di harga sekarang, di harga 112 sampai 117.000 until dia hit dia punya trendline, until hit momentumnya. Jadi keep it eye on it ya. Terus dipantau untuk Bitcoin. Ondo quite catching my attention karena dari secara setup sih, obviously. Dari secara setup ini ada bullish momentum untuk Ondo ya, Ondo USDT. Untuk setup dia sudah mulai forming adanya bullish divergence untuk Ondo. Lalu dari secara ini sih, gue perhatian gue teralihkan oleh MACD-nya untuk Ondo. Dan kalau misalkan kita lihat dari secara liquidity heatmap juga, misalnya kita pakai Binance Perpetual aja. Ini kalau misalkan kita perhatikan Ondo, nah time frame 3 harinya memang menarik. Sepertinya ada chances untuk Ondo dia mengalami kenaikan untuk ini ya, untuk reclaim $1 lagi. Untuk reclaim area $1 lagi. Jadi dari secara liquidity heatmap ini benar-benar menarik. Ini 3 days time frame, dan kalau misalkan mungkin gue cek dulu ya, kita naik ke 1 minggu. Ya, 1 minggu juga confirm, I think Ondo akan kembali lagi ke $1. Per malam ini kalau misalkan Bitcoin ada rebound, kalau misalkan Bitcoin mengalami kenaikan, I think gue akan entry Ondo tonight untuk intraday. I think untuk intraday Ondo it's a good opportunity. There is a good opportunity from Ondo dengan area take profit exactly di $1.